Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan tentang analisis KD IPA SMP kelas 8. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Vika Ambarwati, kemudian rekan saya Husnia Sofdita serta Melia Kurnia Asyifa. Untuk tujuan kurikulum itu mencakup 4 kompetensi. Yang pertama yaitu dari sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan tersebut dirumuskan. Untuk kompetensi inti pengetahuan itu kodenya 3 titik, sedangkan kompetensi inti keterampilan itu 4 titik. Jadi untuk yang 3 titik itu memahami pengetahuan itu baik berupa faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian yang untuk 4 titik itu mencoba untuk mengolah, menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, maupun membuat. Dalam ranah abstraknya yaitu ada menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain dalam sudut pandangan atau Yang pertama, menganalisis keluasan kedalaman model dan metode pada KD 3.4 dan KD 4.4 IPA terpadu SMP kelas 8. Kompetensi dasar 3.4 yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan tersebut. Lalu pada kompetensi dasar KD 4.4 yaitu menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Adapun analisis keluasan dari KD 3.4, yang pertama itu menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Lalu yang kedua, pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dan teknologi. Nah, adapun analisis kedalaman KD 3.4. Jadi di sini adalah analisis kedalaman tentang materi, sub-sub materi yang dipelajari dari KD 3.4. Yang pertama ada mengidentifikasi struktur dan fungsi bagian-bagian dari tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan bunga. Lalu menjelaskan hubungan struktur dan fungsi jaringan di akar, batang, daun, dan bunga. Menjelaskan proses fotosintesis yang terjadi pada daun, mengidentifikasi bahan yang dibutuhkan dalam proses dan hasil dari proses fotosintesis tersebut, menjelaskan perbandingan struktur jaringan yang menyusun bagian-bagian tumbuhan, akar, batang, daun, dan bunga, menjelaskan pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Lalu ada menjelaskan pemanfaatan dalam teknologi yang terinspirasi oleh struktur jaringan pada tumbuhan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi berbagai fakta mengenai ide teknologi sederhana yang terinspirasi oleh struktur jaringan tumbuhan. Nah, itulah sub-sub bab materi dari analisis kedalaman KD 3.4. Lalu adapun analisis keluasan dari KD 4.4. Yang pertama, informasi terkait teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Dan kemudian analisis kedalaman pada KD 4.4 meliputi dua bagian, dua sub. Yang pertama, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hasil pengamatan struktur tumbuhan, mengenai struktur tumbuhan. Lalu membuat laporan tertulis tentang hasil pengamatan struktur tumbuhan. Lalu selanjutnya kita menganalisis kira-kira metode apa yang sesuai dengan KD yang dibahas, KD 3.4 dan 4.4. Nah, jadi metode yang sesuai dengan KD
3.4 dan 4.4 ini adalah metode ceramah, diskusi, dan eksperimen. Nah, dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan eksperimen ini, peserta didik dapat mengetahui bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan dan mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Karena di sini selain pendidik yang menjelaskan, lalu berdiskusi dan kemudian melakukan eksperimen. Nah, lalu selanjutnya menganalisis model apa yang tepat untuk KD 3.4 dan 4.4 ini. Jadi di sini model pembelajaran yang sesuai yang pas untuk KD ini adalah discovery learning. Di mana pada model discovery learning ini memiliki 6 langkah. Yang pertama itu stimulasi, di mana peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatiannya kepada topik atau materi yang akan dijelaskan, yaitu materi tentang struktur fungsi jaringan pada tumbuhan. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah, di mana peserta didik itu diberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya oleh pendidik. Misalnya mengajukan pertanyaan tentang struktur dan fungsi jaringan akar, batang, daun, dan bunga. Nah, lalu yang ketiga, mengumpulkan data. Jadi, peserta didik dituntut untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan ilmiah yang sudah diajukan tadi. Lalu yang keempat adalah pengolahan data, di mana peserta didik dituntut untuk mengumpulkan informasi-informasi yang telah didapatkan. Lalu peserta didik mengerjakan soal mengenai materi tersebut, materi mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan. Yang kelima adalah pembuktian. Pembuktian ini di mana peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan verifikasi hasil pengamatannya dengan data-data yang telah didapatkan. Nah, lalu yang terakhir adalah menarik kesimpulan, di mana setelah mendapatkan seluruh data-data dan telah sesuai dengan apa yang dicari, peserta berdiskusi dan menyimpulkan hasil dari pengamatan tersebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu untuk menganalisis keluasan, kedalaman, metode, dan model pada KD 3.5 dan 4.5 mata pelajaran IPA SMP kelas 8. Nah, yang pertama yang sudah tertera di sini adalah kompetensi dasar pengetahuan atau KI 3, yakni pada KD 3.5 yang menjelaskan bahwa menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, berdasarkan KD 3.5 ini dapat kita analisis keluasan KD-nya, yaitu didapatkan materi-materi inti, yaitu seperti nutrisi, sistem pencernaan pada manusia, gangguan pada sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, berdasarkan analisis keluasan KD yang inti ini, kita dapat menjabarkan kedalaman dari setiap materinya. Dan didapatkan analisis kedalaman KD-nya, yaitu memahami berbagai bahan dan zat makanan, melakukan uji bahan makanan, menyebutkan organ-organ dan sistem pencernaan manusia, menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia, menyelidiki terjadinya proses pencernaan mekanis dan kimiawi, menyebutkan upaya-upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan, dan memahami berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Untuk kompetensi dasar keterampilan atau KI 4 pada KD 4.5, yakni menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Didapatkan analisis keluasan KD-nya, yaitu mekanisme pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dianalisis lagi untuk kedalamannya, yaitu mengumpulkan data melalui penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi, kemudian menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Menurut saya,
Pada KD SD, SMP, dan SMA, ketiganya ini tidak ada materi yang tumpang tindih. Dan untuk metode dan model pembelajaran KD 3.5 dan 4.5 ini menggunakan model discovery learning. Karena discovery learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa menemukan sendiri permasalahan dan cara mengatasinya. Nah, discovery learning ini adalah model belajar yang memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Kemudian, langkah-langkah dari discovery learning ini adalah yang pertama adalah stimulasi atau rangsangan. Nah, guru memberikan stimulasi kepada peserta didik berupa anjuran membaca buku atau menayangkan gambar atau video yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah atau problem statement, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan dan berkaitan dengan gambar atau video tadi yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data atau data collection, yaitu siswa mengumpulkan data atau informasi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan membaca referensi atau mengamati objek. Dan yang keempat adalah pengolahan data atau data processing, yaitu setelah siswa atau peserta didik mengumpulkan data, kemudian dilakukan kegiatan diskusi untuk mengelola hasil pengamatan. Yang kelima adalah pembuktian, yaitu peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dan memverifikasi data-data atau teori yang ada pada buku sebagai sumber referensi. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan, yaitu peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan serta menyampaikan hasil diskusinya. Metode yang digunakan pada KD 3.5 dan 4.5 ini yaitu metode diskusi dan eksperimen. Untuk metode eksperimen ini, kita bisa melakukan pada materi nutrisi yaitu dengan uji bahan makanan. Misalkan pada nasi ada kandungan apanya, dengan uji Benedict, yaitu ngecek untuk pengecekan apakah nasi tersebut mengandung glukosa atau tidak. Kemudian untuk metode diskusi bisa dengan melakukan pembagian kelompok di dalam kelas menjadi 6 kelompok, kemudian diberikan materi-materi berbeda setiap kelompok tersebut untuk mengidentifikasi gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian setelah mereka melakukan diskusi, mereka menyimpulkan, dan setelahnya diberikan persoalan kembali, yaitu bagaimana upaya untuk mengurangi dari si gangguan sistem pencernaan. Baik, saya akan meneruskan penjelasan untuk KD 3.6 dan 4.6. Nah, untuk kompetensi dasar 3.6 itu adalah menjelaskan berbagai zat aditif dan zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Sedangkan untuk KD 4.6 yaitu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan dalam bentuk tulisan. Nah, untuk analisis keluasan materinya untuk KD 3.6 yaitu menjelaskan zat aditif dan zat adiktif, kemudian menjelaskan jenis-jenis zat adiktif, serta menjelaskan pengaruh zat aditif dan adiktif dalam kesehatan. Untuk analisis kedalaman KD 3.6 itu mengamati bahan makanan di lingkungan sekitar yang mengandung zat aditif serta tayangan berita penyalahgunaan zat aditif. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan jenis-jenis zat aditif dan penyalahgunaannya. Kemudian yang terakhir adalah mengelompokkan zat aditif berdasarkan bahan pembuatannya, kegunaannya, dan dampaknya. Jadi untuk analisis keluasannya itu sebatas menjelaskan apa itu zat aditif, kemudian menjelaskan jenis-jenis zat aditif dan menjelaskan pengaruhnya. Namun untuk kedalaman materinya itu sampai mengamati, kemudian mengidentifikasi, dan yang terakhir adalah mengelompokkan zat aditif itu berdasarkan pembuatannya, kegunaannya, dan dampaknya.
Selanjutnya, untuk analisis keluasan KD 4.6 yaitu memaparkan hasil identifikasi tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Kemudian, analisis kedalamannya itu mengumpulkan informasi terkait dengan dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif tersebut bagi kesehatan. Dan yang terakhir, membuat karya tulis mengenai zat aditif serta dampaknya bagi kesehatan. Jadi untuk analisis keluasannya itu sebatas memaparkan hasil identifikasi dari dampak-dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif. Sedangkan untuk analisis kedalamannya itu dari mengumpulkan informasi, kemudian setelah terkumpul dibuatlah karya tulisnya mengenai zat aditif serta dampaknya dalam kesehatan. Nah, setelah mengikuti diskusi pembelajaran kelompok, peserta didik diharapkan mengidentifikasi zat aditif dan zat adiktif, dapat menjelaskan jenis-jenis zat adiktif, kemudian dapat membandingkan zat adiktif yang termasuk narkotika, psikotropika, serta yang tidak termasuk. Kemudian mengumpulkan data dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, dapat menyajikan karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif terhadap kesehatan. Nah, pada KD 3.6 dan 4.6 tersebut sebenarnya sudah tersusun secara sistematis, terlihat dari keluasan dan kedalaman materinya yang sudah sesuai dengan jenjang SMP. Kemudian, pada KD 3.6 dan 3.4 ini mempunyai kompetensi inti yang harus dicapai, yaitu mulai dari mengamati, kemudian memahami, mengolah, menyajikan dalam bentuk karya tulis. Hanya saja pada materi 3.6 dan 3.4 ini dampak yang ditimbulkan dari zat aditif itu tidak dibuat submateri sendiri, melainkan bergabung dengan submateri yang sebelumnya. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam KD 3.6 dan 3.4 ini adalah diskusi dan eksperimen. Karena dengan metode diskusi dan eksperimen, diharapkan peserta didik itu dapat mengetahui zat aditif dan zat adiktif serta pengaruhnya bagi kesehatan dari hasil penelusuran melalui literasi digital maupun pengamatan langsung terhadap lingkungannya. Serta peserta didik itu juga dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang telah ia dapatkan itu, karena untuk materi zat aditif ini sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, model pembelajaran yang tepat yang digunakan dalam KD 3.6 dan 3.4.6 adalah model pembelajaran discovery learning. Karena model pembelajaran discovery learning ini merupakan pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dan memahaminya secara independen. Dalam hal ini, peserta didik akan diberi kemampuan menjadi seorang ilmuwan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya peserta didik nanti bisa berdiskusi dengan temannya atau mencari informasi melalui penelusuran digital atau langsung mengamati di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi dalam hal ini peserta didik itu tidak hanya berperan pasif menerima materi pembelajaran saja, tetapi peserta didik juga harus aktif. Justru di model pembelajaran discovery learning ini berpusat kepada peserta didik. Kemudian, model discovery learning ini memiliki karakteristik berupa eksplorasi dan membuat solusi agar bisa membuat, memadukan, dan mengumumkan sebuah pengetahuan. Nah, model ini berfokus pada peserta didik. Dengan model ini diharapkan peserta didik dapat memiliki aktivitas untuk memadukan ilmu pengetahuan baru dan ilmu pengetahuan lama, sehingga cocok digunakan dalam KD 3.6 dan 4.6.